Uh, Salam. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan menyampaikan firman Tuhan. Mohon Ibu Gembala membacakan firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke 3. Ya. Atau siapa saja yang sudah menemukan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, suara nyaring. Yohanes 14 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul surga, tempat kediaman orang-orang percaya. Alkitab telah menerangkan bahwa Yesus telah berbicara dengan tegas, "Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu." Dan aku akan kembali untuk membawa kamu ke surga. Kalau Yesus tidak kembali, tidak ada satu manusia yang ada di muka bumi ini selamat. Kedatangan Kristus, yakni roh masuk di dalam roh manusia, sehingga ada amanah Allah yang dikerjakan oleh Kristus, yang membawa kita pengertian yang benar, sehingga kita berada pada perjalanan posisi yang benar. Karena Yesus itu adalah jalan yang sebenarnya. Di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang olehnya selamat, hanya oleh karena Yesus. Karena Yesus adalah firman Allah, perkataan Allah. Barang siapa berada pada jalan itu, dia berada pada jalan Allah. Khusus pemberitaan saya akan berbicara tempat kediaman yang sebenarnya bagi orang-orang percaya kepada Allah di dalam Yesus. Tempat kediaman yang dalam bahasa Yunani Uranius. Kata Uranius artinya sarga, mengandung dua makna. Kata ur, menyeberang, ranius sungai,
itu ada pemulihan, ada kekuasaan Allah, di dalamnya kelayakan Allah, sehingga ada perkenanan Allah berada pada tempat yang kekal. Dalam Alkitab kita telah baca bersama, aku akan siapkan tempat. Kata tempat, bahasa Yunani topos, rumah yang kekal, rumah yang tidak pernah terombak, rumah abadi. Kalau di bumi ini kita memiliki tempat kediaman, tempat kita di bumi ini tidak permanen, karena tempat kita di bumi ini hanyalah tempat persinggahan, tidak kekal. Tetapi di sana tempat kediaman yang abadi. Saudara-saudaraku, di dunia ini ada begitu banyak tempat-tempat rekreasi yang indah. Saya pernah pergi di beberapa negara, di Taiwan, Filipina, Korea. Ada tempat-tempat yang indah, ibu-ibu kota yang terbesar. Tetapi dalam alam roh, surga lebih indah, karena surga tempat kediaman, nampak tempat rekreasi yang begitu nyaman. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang spesial, orang-orang khusus dibawa Tuhan ke surga dalam alam roh. Rohnya diangkat, lalu menyaksikan, benar, di sana banyak tempat kediaman. Haleluya. Jika kita ingin ke sana, itu wajar, baik. Karena cita-cita kita yang utama bukan memiliki tempat kediaman yang tidak kekal di bumi ini. Cita-cita kita bukan harta, bukan memiliki sahabat fisik yang ganteng atau fisik yang cantik, tetapi cita-cita yang final, yang terakhir adalah keselamatan. Dalam bahasa Yunani soteria, keselamatan bersumber pada Kristus Yesus. Di balik itu adalah perbuatan yang baik yang mengandung kepercayaan bahwa sesungguhnya hidup ini harus beribadah kepada Allah. Perbuatan yang baik inilah yang mendorong kita berada pada panggilan yang benar. Saudara-saudaraku, tubuh jasmani diciptakan daripada tanah liat. Suatu saat akan kembali menjadi tanah liat juga. Ini jubah kita yang lama akan usang, tetapi jubah kita yang kekal, yakni sesuatu yang ada di dalam roh kita. Sesungguhnya manusia
pada saat dia dilahirkan, Tuhan taruh roh dari sorga di dalam diri manusia. Lalu dalam roh itu yang diduduki oleh roh yang diutus oleh Tuhan, ada roh malaikat dan ada roh yang dari sorga yang memimpin manusia. Sehingga ada satu masa manusia tutup mata, maka dia akan buka mata. Dua malaikat akan menjemput rohnya. Selayaknya seorang yang baru dilahirkan pasti akan dibimbing oleh suster dan orang tua. Demikianlah ketika kita mengakhiri hidup kita di bumi ini, maka kita akan berada pada alam roh. Malaikat Tuhan akan menjemput kita. Dan di sana kita akan melakukan hal-hal yang baik. Perbuatan kita dalam alam roh akan mempengaruhi sikap hidup orang-orang yang ada di muka bumi. Kalau kita di bumi ada transfer kebenaran, sehingga sahabat kita percaya oleh karena perbuatan kita. Ketika kita berada dalam alam roh, demikian juga. Apa saja yang kita lakukan di sana, maka perbuatan-perbuatan kita dalam alam roh, yakni memuliakan Allah, memuji Tuhan bukan hanya di bumi, tetapi setelah kita tutup mata, kita masih tetap memuliakan Allah dalam alam roh. Alam roh, sesuatu yang tidak kelihatan. Allah ada di dalam Yesus. Lalu kenapa Kristus mati? Karena dalam alam roh itu kita diubahkannya. Kita diserupakan dengan dia dalam kematiannya. Kita menderita oleh karena kematiannya untuk penyelamatan kita. Dan kita dibangkitkan besertanya. Dan ketika Kristus dirubah menjadi roh dan dia pergi ke surga. Jalan-jalan ini adalah rintisan Allah, sehingga orang percaya kepada Yesus akan naik ke surga seperti dia telah membuka surga. Dia adalah pemilik surga. Dia yang buka pintu surga, sehingga kita layak di sana. Saudara-saudaraku, pada saat kita tutup mata, lalu kita berada pada pintu surga, dan malaikat pasti bertanya, hak apa engkau berada di tempat ini? Apa hakmu engkau masuk ke pintu surga yang kekal ini? Dengar jawaban satu-satunya, yaitu Yesus. 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 Karena Yesus adalah jalan ke surga. Yesus adalah tiket ke surga. Barang siapa tidak memiliki Kristus tidak bisa berada pada alam kekal yang indah, yakni surga, tempat kediaman orang-orang percaya.
di bumi ini teknologi bertumbuh. Sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh-tokoh agama, semuanya digerakkan di surga. Kita memiliki pengetahuan di bumi ini. Pengetahuan kita belum sempurna, belum lengkap. Kita akan nanti lengkapkan di surga. Amin. Kalau Anda memiliki pengetahuan di bumi, menekuti ilmu, misalnya ilmu ekonomi, ilmu bahasa, ilmu hukum, bahkan juga Anda sebagai sopir, petani, itu semua adalah ilmu yang terbatas. Tetapi kita akan kembangkan Amin. di sana. Haleluya. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak sahabat-sahabat kita telah ke sana. Mereka telah menemui kenikmatan yang kekal. Haleluya. Pada saat saya berbicara hari ini, saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama ke sana. Sesungguhnya bukan aku yang berbicara, tetapi Yesuslah yang memanggil kita ke sana. Karena Dia adalah firman. Kristus Yesus adalah alamat yang adil, hakim yang adil, yang telah memutuskan kita untuk berada di sana. Amin. Tidak ada satu manusia yang ada di muka bumi ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Betul, tidak ada manusia yang ada di dunia yang sempurna. Tetapi ingat, Kristus telah mati menebus dosa kita. Amin. Dan Dia telah pergi dan menurunkan rohnya. Rohnya itulah yang membawa kita pada satu kebenaran, sehingga kita semakin sempurna di dalam Dia. Tubuh kita tidak sempurna, tetapi kesempurnaan yang abadi itu ada di dalam diri kita. Dia menyatu dengan roh kita. Kristuslah yang mengambil alih. Oleh karena Kristus itu adalah roh yang kekal, dan roh yang Tuhan taruhkan di dalam diri manusia, Dia bawa ke sana. Setan tidak ada hak. Setan tidak ada hak milik Allah. Karena di dalam dirimu ada milik Allah yang indah dan sempurna. Dan itu pasti kembali ke sana. Inilah harta yang kekal, yang indah, yang Tuhan taruhkan kepadamu, yaitu mahkota. Mahkota itu telah ada di dalam dirimu. Itulah sebabnya lakukanlah kebaikan. Kebaikan itu membawa dampak kehidupan dalam bermacam-macam aspek. Kebaikan itu adalah harta. Harta yang paling utama adalah kepercayaan kita kepada Allah. Dan yang lain itu akan ditambahkan. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, Amin. maka berkat itu akan mencari kita. Kita tidak perlu cari-cari berkat, tetapi berkat itu akan nampak dengan sendirinya. Burung di udara tidak berpendidikan, segala makhluk tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka makan pada hari ini, tetapi tetap mereka hidup. Apalagi kita manusia ciptaan Allah, roh Allah ada pada kita, roh surga yang sementara memimpin kita. Jangan takut semua kehidupan kita, serahkan saja, maka engkau akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Yang inilah menarik kita percaya kepada Kristus, dan secara permanen kita berada di sana. Saudara-saudaraku, dalam kitab Wahyu disebutkan di alam roh sana bangsa-bangsa, suku dan bahasa menyembah anak domba. Siapa anak domba? Yaitu Kristus Yesus yang telah disekutukan dengan kita. Dialah Allah yang sempurna. Karena apa? Karena Sang Pencipta itu ada dalam Dia. Itulah sebabnya Dia otoritas kebenaran yang ada di dalam diri kita.
Kalau di bumi ini kita melihat ada begitu banyak pemerintah dan tokoh-tokoh agama. Demikian juga dalam alam roh. Haleluya. Ada pemerintahan, yakni Kristus Yesuslah yang menjadi raja. Jalan hidup manusia, otoritas yang utama, gerakan yang paling utama apa saja yang terjadi di muka bumi ini digerakkan di surga. Itulah sebabnya saudaraku, kalau engkau di sini gemar memuliakan Tuhan, maka engkau melayani Tuhan. Gemar juga engkau memuji Tuhan di sana. Haleluya. Hamba Tuhan adalah kekal, bukan hanya di bumi ini, tetapi setelah engkau berada di sana, engkau masih tetap disebut hamba Tuhan. Engkau pengkhotbah di muka bumi ini. Setiba di alam yang indah, Haleluya. engkau juga tetap sebagai pengkhotbah. Betapa indah hidup ini. Sungguh berharga. Saya akan menceritakan suatu ilustrasi. Ada dua orang menjalin cinta. Michael dan Mary. Satu ketika Michael bilang begini, Mary, tunggulah aku, suatu saat aku akan kembali. Demikian kisah ini. Si Mary menunggu. Setiap ada orang lewat di rumahnya, dia buka jendela. Tahun demi tahun, belum juga dia datang. Lalu ada seorang pria lain menggoda si Mary. Tetapi si Mary tetap mempertahankan janjinya. Kira-kira jam 4 subuh kedengaran derap kuda. Ada ratusan kuda sementara mendekati rumah. Semua penunggang kuda berjubah putih. Dan ada mahkota ditarik oleh 5 kuda putih. Pas dia buka pintu, nampak seorang raja bermahkota turun dari kereta. Penasaran Mary, hendak melihat siapa gerangan sang raja yang mulia ini. Lalu raja membuka mahkotanya. Ternyata Michael. Oh, haleluya! Ternyata calon suamiku adalah seorang raja. Itulah hidup kita sementara. Amin. Menanti kedatangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ilustrasi itu nih Pak. Kita pengantin perempuan adalah umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Kristus Yesus adalah Sang Firman. Pengantin laki-laki artinya ada penyatuan dalam alam roh. Dan Kristus Yesus itu sendiri yang adalah Raja di atas segala raja, yang membawa kita ke perjamuan kawin yang kekal. Amin. Haleluya. Di sorga sana. Haleluya. Itulah sebabnya saudaraku, sabar menunggu. Sabar menunggu adalah menolak dosa. Sabar menunggu akan kedatangan Mesias. Menyatu dalam pandangan yang benar. Pandangan yang benar adalah firman yang ada dalam hati kita. Amin. Yang senantiasa kita tumbuh kembangkan melalui perbuatan kita. Saudara-saudaraku, di sorga sana tempat ibadah yang kekal. Amin. Haleluya.
sesuatu yang mendatangkan sukacita. Damai penuh adalah ibadah. Karena ibadah kita bertemu dengan Kristus. Ibadah kita bukan hanya menyanyi, mendengar firman Tuhan, tetapi ibadah melakukan kebaikan. Kita menolong orang susah, memberikan sedekah kepada yang tidak mampu, memberikan perpuluhan kepada gembala. Haleluya. Memberi tumpangan kepada orang yang tidak ada rumah. Haleluya. Itu adalah ibadah. Ibadah kita sejati terungkap dalam profesi kita. Seorang petani dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu ibadah. Amin. Sebagai pegawai negeri pemerintah, dengan andil dia bertindak dan melakukan untuk Tuhan. Itu ibadah. Di sini ada sopir. Amin. Sebelum dia itu mengendarai mobil dalam nama Yesus. Haleluya. Itu ibadah, perbuatan yang baik. Amin. Dengan perbuatan yang baik inilah membuka pintu surga dalam rahmat Allah. Demikian firman Tuhan ini. Salam. Amin.